Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait bisnis model kanvas yang dimana disingkat dengan BMC dengan saya Sinta Nurhanisa Ainun pada kelas semester 3. Nah, sebelum kita membahas terlebih dahulu kita akan membahas terkait definisi apa sih itu BMC seperti itu dan apa kaitannya dengan bisnis. Yang pertama, bisnis model kanvas itu atau BMC adalah alat dalam strategi manajemen untuk menerjemahkan konsep konsumen, infrastruktur, dan keuangan perusahaan dalam bentuk elemen visual. Di mana konsep BMC ini mengandalkan gambaran ide sehingga setiap orang memiliki pemahaman yang sama dan nyata tentang jenis pelanggan mereka, pengeluaran, cara kerja perusahaan, dan sebagainya. Jadi bisa diartikan dalam arti sederhananya adalah BMC ini membantu perusahaan dalam memanajemenkan setiap operasional yang ada dalam perusahaan, baik itu dalam SDA-nya, target perusahaannya, resiko-resiko yang ada, serta biaya-biaya yang harus dikeluarkan seperti itu, guna untuk memudahkan manajer dalam mencapai tujuan. Nah, jadi di dalam BMC sendiri ada 9 elemen. Yang pertama, elemen bisnis customer segment, di mana customer segment itu artinya kita harus menentukan segmen pengguna mana yang akan menjadi target bisnis. Jadi bisa diartikan dalam arti mudahnya itu adalah customer segment ini membahas terkait target pasarnya seperti itu. Terus yang kedua ada value proposition, di mana value proposition ini membahas terkait nilai jual produk atau layanan agar pengguna memilih membeli atau menyewa dari perusahaan kita. Jadi value apa yang kita punya dari suatu produk yang kita tawarkan kepada customer seperti itu. Terus yang ketiga ada channel. Channel di sini terkait interaksi antara pengguna dan perusahaan kita, baik untuk tujuan promosi, untuk membeli produk atau layanan yang disediakan, atau bahkan untuk menjawab keluhan. Jadi channel di sini gunanya untuk bertujuan mengembangkan perusahaan atau operasional perusahaan agar lebih lancar dan tercapai tujuannya. Terus yang keempat ada customer relationship. Customer relationship ini membantu kita memilih strategi terbaik untuk berinteraksi dengan pelanggan. Jadi di sini bertujuan bagaimana inovasi kita, bagaimana strategi kita untuk bisa berinteraksi lebih dengan pelanggan sehingga dapat mencapai kepuasan pelanggan seperti itu. Terus yang selanjutnya yaitu ada revenue streams. Revenue streams ini membahas terkait sumber pendapatan dari perusahaan. Dalam elemen ini kita perlu tahu di mana dan bagaimana perusahaan mendapatkan pendapatannya. Nah, ini membahas terkait bagaimana perusahaan tersebut bisa berusaha memperoleh pendapatan untuk kelancaran operasionalnya seperti itu. Terus yang selanjutnya ada key resource. Nah, yang itu berisi daftar sumber daya yang harus direncanakan dan harus direalisasikan oleh perusahaan untuk mendapatkan value proposition tadi. Di mana di sini bisa menyangkut terkait SDM-nya atau aset-aset kita seperti itu. Terus yang selanjutnya ada key activities, yaitu membahas semua aktivitas yang berhubungan dengan produktivitas bisnis yang berhubungan dengan suatu produk, di mana aktivitas utamanya adalah menghasilkan value proposition dari produk tersebut. Jadi segala operasional perusahaan, baik dalam produksi maupun manajemennya, diatur dalam key activities ini. Terus yang selanjutnya ada key partnership, di mana adalah daftar sumber daya yang berasal dari luar yang diperlukan untuk melancarkan model bisnis yang sedang kita jalankan agar dapat berfungsi dengan baik, yaitu di mana key partnership ini memanfaatkan sumber daya alam yang berfokus pada sumber daya alam yang dari eksternal seperti itu. Yang terakhir ada cost structure, di mana pastinya dalam suatu bisnis itu ada suatu biaya yang harus kita keluarkan. Jadi cost struktur ini membahas terkait struktur biaya adalah skema keuangan yang membiayai operasional perusahaan. Berapa banyak uang yang harus kita keluarkan untuk menjalankan kegiatan perusahaan, baik per hari atau per bulan atau setiap periode yang kita batasi. Misalnya juga berapa biaya untuk
sumber daya yang digunakan atau berapa harga pemasaran produk tersebut. Jadi konstruktur ini membahas terkait biaya-biaya yang harus kita keluarkan saat menjalani operasional perusahaan seperti itu. Nah, di sini sudah saya contohkan ya terkait saya mengangkat di sini terkait bisnis Gojek. Di mana di sana sudah ada key partnernya, activitiesnya, value propositionnya, customer relationship, customer segment, key resource, channel, key struktur, sama revenue streams. Jadi kita bahas terkait key partnersnya dulu. Jadi partnernya itu ada mitra pengemudi atau driver Gojek, sama penyedia infrastruktur server, ada supplier, ada bank, ada asuransi, rental, dan kendaraan, seperti itu. Kalau dari aktivitasnya sendiri, yaitu terkait menghubungkan driver dengan pengguna, manajemen data, pemeliharaan, dan upgrade server, aplikasi, dan database. Terus yang selanjutnya ada riset dan pengembangan. Sedangkan dari resource-nya sendiri ada aplikasi Gojek, Google Maps, infrastruktur server, SDM, dan dana investor. Dalam value proposition-nya, jadi apa yang kita jual gitu kan, yaitu menyediakan alat transportasi massal yang berkualitas dengan harga terjangkau. Itu keunikannya. Terus yang selanjutnya ada akses mudah dan cepat, terus habis itu GPS akurat. Setelah itu customer relationship, ada apa aja di sana, yaitu ada promo dan diskon, email newsletter, sama pengaduan kritik saran kepada driver atau mitra restoran guna untuk lebih menyamankan pengguna ya. Terus habis itu channel kita apa aja? Channelnya yaitu aplikasi Gojek, iklan, media sosial, testimoni pelanggan dan rating, sama customer service. Terus habis itu di sini ada customer segmentnya. Kita akan memasarkan produk ini kemana? Yaitu yang pertama pengguna smartphone, pengguna transportasi umum, pekerja, pelajar atau mahasiswa, ibu rumah tangga yang suka layanan praktis, dan generasi melek internet. Terus dalam revenue stream-nya yaitu pengguna jasa Gojek, pengisian saldo GoPay, dan pembagian keuntungan dari mitra perusahaan. Yang terakhir, bagaimana cost strukturnya, yaitu biaya yang kita keluarkan dalam operasional perusahaan. Yang pertama ada bagi hasil dari mitra driver, penyewaan infrastruktur, gaji pegawai kantor, biaya operasional kantor, biaya pemeliharaan, perbaikan, sama biaya riset dan pengembangan. Jadi itulah tadi contoh dari BMC sendiri, di mana BMC ini bertujuan untuk memudahkan perusahaan dalam manajemenkan suatu operasional perusahaan agar tercapai apa yang kita inginkan dari perusahaan tersebut. BMC ini juga sangat disarankan untuk perusahaan yang baru atau UMKM juga bisa, karena dalam model BMC ini sangat praktis dan mudah dipahami.